warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia, kelas 1A, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari, tahun ajaran 2020-2021. Saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang komponen dan teori pendidikan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini meskipun penyusunan makalah ini belum sempurna. Yang pertama, komponen pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa belajar dan memahami ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Pendidikan juga merupakan jembatan untuk tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah sebuah sistem, sehingga sistem pendidikan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuk pendidikan itu sendiri. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, peserta didik, metode pendidikan, pendidik, lingkungan pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan. Teori-teori pendidikan. Sebuah teori adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan, memprediksi, dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Teori pendidikan ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak pendidikan, dan ada yang berperan sebagai definisi menerangkan makna. Pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu. Yang kedua, pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan tertuju pada pencapaian hal yang baik atau norma-norma yang baik. Tiga, pendidikan adalah suatu proses. Pencapaian pendidikan berupa rangkaian kegiatan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Ada berbagai rumusan yang dikemukakan untuk memahami apa itu pendidikan. Di antaranya ada yang melihat dari berbagai sudut pandang keilmuan tertentu, dari pandangan sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Teori pendidikan merupakan landasan dalam bentuk praktik-praktik pendidikan, misalnya mengembangkan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Teori pendidikan klasik, teori pendidikan personal, teori teknologi pendidikan, teori pendidikan interaksional. Mengenai teori pendidikan, dikenal ada tiga macam aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi. Pilar-pilar pendidikan. Ada 5 pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO yang dapat digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, learning how to learn. Fungsi dari sebuah pendidikan adalah, pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan pembentukan watak, kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti yang pertama, mempersiapkan seluruh masyarakat dapat
mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan berdemokrasi. Keempat, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Kesimpulan dari makalah ini adalah pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, karenanya pendidikan membutuhkan komponen-komponen pendidikan diantaranya seperti peserta didik, metode pendidikan, pendidik, lingkungan pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa adanya komponen dan teori pendidikan tersebut, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.